Sebelum kita mendengarkan firman kehidupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari kami belajar dan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman menuntun kami kepada keinginan Tuhan. Dan kami boleh menjadi sahabat yang Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi sekeliling kami di dunia ini dan dimanapun kami berada. Biarlah Roh Kudus menolong kami melakukannya. Amin. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sebuah desa di Tarutung ada seorang bapak tua bernama Merwal yang dikenal dengan pekerja keras. Suatu hari musim kemarau panjang melanda kampung itu. Sawah-sawah retak. Warga sepakat mengadakan doa bersama meminta hujan di halaman gereja. Saat warga berkumpul, Pak Tua Merwal datang membawa payung yang sangat besar dan memakai sepatu bot tinggi. Tetangganya tertawa dan bertanya, "Bah, Pak Tua, langit masih cerah benderang, panas terik begini, kenapa kau bawa payung besar dengan sepatu bot seperti mau banjir saja?" Pak Tua merapikan sarungnya karena dia akan masuk dalam acara. Dia menatap tetangganya lalu berkata, "Lae, kita kesini kan mau berdoa minta hujan turun kan? Kalau kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa kita, kan kita juga butuh payung. Apa yang membedakan orang beriman dan tidak beriman terlihat dari cara ia merespon doanya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seluruh warga saat itu tertawa. Tetapi hati mereka tersindir sebagaimana orang yang mendengar firman Tuhan ini. Seperti saya yang terkadang berdoa tapi lupa untuk memperjuangkannya. Seringkali kita berdoa meminta sesuatu tapi kita hidup seolah-olah Tuhan tak pernah menjawabnya. Kita ingin melangkah tetapi mata kita tidak hanya mau melihat tempat yang sudah pasti. Hari ini firman Tuhan mengajak kita, orang yang memiliki iman seperti payung di tengah terik matahari itu. Di zaman post-truth di mana dunia selalu mengatakan tentang perasaan mendapat tempat yang besar dan kita lupa untuk memastikan bahwa persiapan dalam langkah-langkah menuju kepastian itu, di satu sisi dunia menuntut kita juga untuk tampil kuat. Di saat itu ia menghilangkan rasa perasaan. Namun firman Tuhan sekali lagi datang dengan suara yang tenang. Dia menyapa kita melalui firman kehidupan ini. Tuhan, di tengah kegelapan ini, kita sedang dibawa ke arah yang tepat. Sebagai pendeta saya tahu dan saya sadar benar. Saya merasakan kecemasan yang sama. Saya melihat beberapa bagi saudara-saudara kita yang sedang tertegur di saat mereka datang ke gereja. Mereka mengatakan hal yang sama tentang harapan itu. Terkadang kita seperti Pak Tua. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja meski mata kita belum melihat hasilnya. Surat Ibrani ditujukan kepada orang Yahudi Kristen yang sedang mengalami tekanan berat. Mereka dianiaya, kehilangan status sosial, godaan untuk kembali kepada agama lama itu begitu besar, sampai akhirnya Kristus terasa tidak terlihat. Dan firman Tuhan ini datang kepada jemaat atau yang dituliskan oleh penulis Ibrani dan kepada kita sebagai firman kehidupan yang menghibur dan menguatkan. Yang pertama kita belajar, dia katakan iman adalah fondasi yang kokoh. Dia pakai kata hipotasis yang artinya berdiri dengan topangan atau fondasi yang menopang bangunan di atasnya. Ada penjamin. Biasanya dipakai untuk standar administrasi kantor pertanahan yang kita sebut dengan Certificate of Ownership atau sertifikat kepemilikan tanah. Iman bukan sekedar berpikir positif atau menghayal, iman adalah kepemilikan.
sertifikat kepemilikan atas janji Tuhan, meskipun tanahnya belum kita lihat, sorganya belum kita lihat. Seperti seorang ayah yang menunjukkan dokumen tanah kepada anaknya, walaupun anaknya belum menggarap tanah itu dan dia belum tahu tanah itu, tetapi sertifikatnya tidak hilang. Iman adalah kepastian bahwa janji Allah pada Nidya Bata itu nyata. Artinya iman bukanlah perasaan yang kosong, optimisme yang kosong. Iman adalah pondasi yang nyata. Dan ia sudah diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, kita diajak untuk melihat dan mengatakan iman sebagai bukti yang meyakinkan. Dia pakai bahasa alexos yang artinya bukti yang meyakinkan, bukti yang tidak perlu lagi dipertanggungjawabkan. Karena dia sudah benar-benar menjadi bukti. Ini kata yang kuat, yang bukan sekedar hanya jawaban ini asli atau tidak. Iman memberikan kita kepastian bahwa yang belum terlihat pun bagi Allah yang sudah berkata itu sudah terlihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu apa yang kita lihat terkadang dipertanyakan di zaman post-truth. Apa yang kita rasa bisa dipertanyakan orang. Tapi jika kita berkata, adakah dunia ini yang tanpa dibuktikan dia sudah benar? Apakah di dunia ini ada suatu hal yang kita tahu sesuatu yang benar tapi masih diragukan? Banyak. Tapi firman Tuhan katakan iman adalah satu hal yang sudah dirasakan. Bangsa Israel yang dibebaskan, bangsa Israel yang dipulihkan, sampai Yesus Kristus yang datang, menderita, menebus kita, dan kembali ke surga, dan akan datang kembali kedua kalinya. Yang ketiga, dia pakai kata antara yang diharapkan dan tidak kelihatan. Saya tahu benar rasanya bagaimana kita sama-sama sulit merasakan masa depan dikala itu belum terjadi. Dia tersembunyi, dia di luar dari kemampuan kita. Tapi satu kekuatan yang kita tahu adalah di antara yang diharapkan dan tidak kelihatan, ada satu keteguhan, di mana keteguhan itu menuntut kita untuk berkata bahwa kita sudah sampai untuk mengaku, dan pengakuan itu adalah satu kejujuran. Kejujuran ini menuntut kita bukan menutup apa yang kita rasakan, tapi mengatakan di saat pergumulan itu datang, ada Tuhan yang selalu menyertai. Dia tidak berpura-pura, dia tidak sedang menutupi, tapi dia ada. Yang pertama kita katakan, kepada saudara-saudara yang sedang menanti sesuatu yang lama tak kunjung datang, bagikan jodoh, masalah kesehatan, masalah anak-anak, masalah pergumulan pribadi. Firman Tuhan katakan, penantianmu bukanlah kesia-siaan selama engkau berpegang dan berjuang dengan iman itu. Ada fondasi yang tidak tergeserkan. Yang kedua, kepada saudara-saudaraku yang merantau jauh dari kampung dan berjuang di kota ini, yang sedang menangis sendiri di dalam pergumulan pribadi, yang merindukan pelukan orang-orang kekasih di rumah, di kampung. Bekerja keraslah dan ingatlah orang-orang yang kamu kasihi, tanpa kehilangan rasa kita harus bekerja dan Tuhan memberkati, dan terus Tuhan memberkati. Yang ketiga, kepada semua orang yang lelah untuk berdoa, sesuatu yang belum dijawab Tuhan, biarlah lelahmu boleh kita rasakan, boleh kita nikmati. Namun ingat, Tuhan yang tak kelihatan itu, Ia selalu ada. Tuhan tidak meminta kita untuk melihat dulu baru percaya. Tuhan mengundang kita untuk percaya dahulu. Sebab percaya adalah bukti dari apa yang belum kita lihat. Disinilah iman. Iman adalah pengharapan. Jika iman sudah kelihatan, itu bukan iman namanya. Di saat Kristus menangis di Getsemani, dia tidak tahu apa yang akan terjadi.
tapi dia tahu ada Tuhan yang menolongnya. Suatu hari seorang bapak bernama Amaluce sedang naik sepeda motor melewati jalanan yang sangat gelap di daerah perbukitan. Tiba-tiba ban motornya bocor dan mesinnya mati. Karena takut dan kondisi yang gelap gulita, ia berlutut di pinggir jalan lalu berdoa dengan suara kencang. Tuhan, aku percaya firman-Mu ini. Ibrani 11 ayat 1. Buatlah jalan ini terang, aku takut. Berilah tanda supaya aku tahu Tuhan ada di sampingku. Tiba-tiba dari arah yang berlawanan, sinar lampu mengarah kepadanya. Ternyata ada truk besar, truk Fuso, menembak ke arahnya. Dan ia takut, kaget gitu ya. Amaluce karena takutnya dilompat ke parit. Lalu berteriak sambil mengelus dadanya, "Bah Tuhan, tepat sekali Engkau menjawab doaku. Tetapi lampumu agak kebesaran Tuhan. Tidak terpikirkan olehku, Engkau pakai truk Fuso untuk membuktikan dirimu." Kita mungkin juga merasakan yang sama. Kita takut dan kita melompat di saat Tuhan memberi pertolongan dengan cara yang tak terduga. Tapi satu yang kita tidak lupa, Tuhan tak pernah terlambat. Dengan caranya, seringkali melampaui cara pikir kita. Jangan ukur kebaikan Tuhan hanya dari apa yang kita minta, dari apa yang kita lihat. Tapi peganglah sertifikat imanmu. Teruslah melangkah, teruslah berkarya, teruslah berharap dalam doa, teruslah tersenyum menatap hari besok. Teruslah datang beribadah hari Minggu di gereja. Karena ia berjanji, ia adalah Allah yang setia dan memberkati kita. Mari persiapkan semuanya pekerjaan dengan baik dan imanmu berkata, Tuhan memberkati. Amin kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik. Kami kembali merenungkan firman-Mu. Kami tahu iman kami tidak sebesar iman para nabi. Tidak sebesar Paulus. Tidak sebesar orang-orang baik. Tapi kami tahu dan kami sadar melalui firman Tuhan hari ini, iman adalah milik yang diberikan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kepada kami. Dan Tuhan menolong kami dikala kami sedang bergumul. Dan Roh-Mu lah yang menuntun kami dan mengajarkan kami untuk selalu menyebut nama Tuhan, bersaksi nama Tuhan, dan berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Kristus yang menolong kami dan orang-orang yang sakit, orang-orang yang sendiri, dan orang-orang yang ingin dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan yang memberkati. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai-Mu senantiasa. Amin.